Ya, halo saudara, kita ketemu lagi di channel Dawa Lilis. Kali ini saya akan berbagi cara membuat pompa air dari bekas pompa air. Nah, ini sudah saya coba berkali-kali. Ini sudah saya menemukan supaya debitnya itu aktif dan mutarkan ringan. Kalau yang kemarin saya upload itu belum, pembuatannya belum saya share karena saya belum menemukan yang ringan dan belum menemukan yang debit debitnya maksimal, kadang kecil kadang besar gitu. Tapi yang ini sudah saya coba berkali-kali, muterkan enteng, terus debit airnya full dan stabil. Nah, alat yang perlu punya ya, alat yang perlu disiapkan, yang inti ya, itu bekas pompa air. Agak dekat sini, Mbak. Nah, ini pompa air yang sudah saya lepas. Jadi gulungannya ini sudah saya lepas, ya kan. Nah, ini pompanya, dan pastikan pompanya ini masih bagus. Maksudnya daya hisapnya itu masih oke. Cara ngeceknya ada di video saya yang lama sudah saya upload. Cara ngeceknya ini diputar dan ini kita lengketkan gini, ini diisi air. Ini kita putar. Kalau daya hisapnya mantap berarti pompanya ini masih oke. Ya kan? Itu alat-alatnya, bekas pompa air yang sudah tidak terpakai, ya kan. Terus sama ini ya saudara, sama bekas gearbox mesin cuci ya, mesin cuci rusak diambil gearboxnya. Nah, seperti ini gearbox itu. Kalau yang belum tahu, kalau yang sudah tahu ya tahu ya. Kalau yang belum tahu, ini kita putar satu kali, di sini muter berkali-kali, mau war gitu. Sini sekali gini war. Itu namanya gearbox ya. Jadi untuk menambah speed atau menambah putaran. Nah, ini saya pasang dulu, ini karena sudah saya lepas. Ini saya pasang dulu. Ini sudah saya tes ya saudara ini. Nah, kita pasang sebagaimana kita masang pompa air, ya kan. Kita miringkan gini. Gini. Pelot, terus kita bawut, ini ya namanya. Ini namanya kita bawut. Kita paskan yang di bawah, pelak kalau sudah pelak, lalu kita baut yang sebelahnya lagi. Pokoknya masangnya ini persis masang pompa air biasa itu ya saudara, persis. Nah saudara, kalau sudah terpasang, pastikan ini muternya ringan, jadi diputar sama tangan tuh kuat. Ini berarti posisi sudah presisi. Kalau belum presisi biasanya berat. Nah, ini sudah ringan. Nah, untuk mengatur ininya agak naik Mbak, untuk mengatur kayak besi-besi seperti ini kan pompanya kan saya alaskan di besi ini. Nah, kalau misalkan saudara itu enggak ada besi, misalkan ini kan besi bekas ya saya pakai. Misalkan saudara tidak ada besi, bisa ini gunakan kayu ya. Ini kayu. Nah, kayu dipaku-paku gitu ya. Kayu dipaku-paku lah, kasih baut seperti ini untuk menempelkan gearbox. Nah, untuk pompa airnya sendiri juga dikasih kayu gitu ya bawah. Nah, dikasih kayu juga bisa. Jadi pakai besi bisa, pakai kayu bisa. Terus perlu diingat juga, ini saya pakai puli ya, puli, dan ini panbelnya saya pakai untuk mesin jahit yang manual itu mesin jahit yang manual, saya bakar, saya sambung. Nah, untuk pulinya sendiri ini saudara bebas pakai apa aja,
yang penting bisa untuk mencantolkan ini ya, mencantolkan. Nah, ini kita pasang di sini. Set set set. Nah, sudah. Ini kan ringan ya. Nah, nanti jangan keliru untuk mutarnya. Itu harus dari sini searah jarum jam. Jadi muternya harus gini ya, Saudara. Kalau muterkan nanti. Kalau nanti muternya ke sini, itu tidak bisa ngalir alias airnya itu masuk ke dalam sumber lagi. Jadi muternya harus searah jarum jam gini, wor gini ya. Nah, jadi ini saya pasang dulu. Nah, lihat ya konstruksinya ini saya pasang di sini, terus dikaitkan ke puli gearbox. Nah, terus gearboxnya ini untuk memutarkan pompa ini saya pakai engkol ini yang seperti ini ya. Ini agak panjang juga bisa, lebih ringan. Ini saya pakai seadanya. Ini sudah saya tes berkali-kali ya saudara ini. Ini sudah saya tes berkali-kali, debitnya itu bior. Juga maksimal, maksudnya itu airnya itu ngalirnya itu stabil. Terus muternya itu ringan. Sangat ringan sekali ya saudara. Kita sambil duduk aja nanti bisa. Ini yang saya hisap nanti kedalaman 4 meter ya saudara. Kalau untuk kedalaman 9 meter atau 10 meter itu muternya harus kencang, gitu harus kencang. Itu baru 9 meter bisa terangkat. Tapi kalau muternya seperti ini 4 meter 5 meter sudah ngangkat ini saudara. Saya persiapkan dulu untuk pipa paralon dan sambungan-sambungan ke sini ini. Ini bisa juga untuk mengisi tandon ya saudara, karena ini daya dorongnya ini sangat panjang, sangat ke sana. Jadi daya dorong ini naik 10 meter masih bisa, ya kan? Kalau horizontal gini 30 meter masih bisa. Tinggal kekuatan ini, kekuatannya tangan. Ya, tinggal kekuatan lengan dan kekuatan perut. Harus makan dulu ya saudara. Kalau belum makan ya, nah ini naik tandon 10 meter masih oke. Nanti saya tes ya. Sudah ya saudara, ini sudah saya pasang semua. Ke sini mbak. Ini sudah, ini beda sama rakitan yang awal. Ini pakai gearbox 1 ya, jadi lebih ringan. Terus debitnya lebih stabil. Ini saya kasih watermore seperti peminta saran dari saudara kita ya, untuk kasih watermore. Dan ini langsung ke sumber air. Ini mau saya coba dulu. Saya coba dulu tes. Nanti tes di sini debitnya seperti apa. Dan saya tes pakai kran. Ya, seperti ini, kran. Terus nanti saya kasih selang. Sana mbak. Sana mbak, sana mbak. Sana mbak. Sudah. Nah ini sambil duduk aja ringan ya saudara, ini sambil duduk ringan. Ya kan saudara, sudah mak bior keluarnya. Nah ini mau saya tes untuk selang, nanti daya dorongnya seperti apa. Jadi misalkan untuk ngisi tandon kan masih bisa ya saudara. Sudah saya kasih kran ini sambil duduk ya, karena kalau berat itu duduk nggak kuat. Mantap kan saudara? Mantap sekali ya saudara, ini muncratnya itu. Nah ini mau saya tes pakai selang, nanti daya dorongnya seperti apa ya saudara. Ini sudah saya kasih selang, panjang selangnya 15 meter kira-kira ya. Coba sana tes sana.
Ayo. Sudah. Nah ini saudara, dengan sambil duduk aja sudah muncrat makjur ya. Nah ini kalau misalkan saudara ingin buat untuk ngisi tandon ini pas, karena daya dorong punya, daya hisap juga lumayan ya. Sekian untuk cara pembuatan pompa air manual dari bekas pompa air listrik ya. Jangan lupa di share video saya dan di subscribe video saya yang belum subscribe, supaya channel saya lebih cepat berkembang dan bisa bermanfaat pada banyak orang ya. Terima kasih.